Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khairu anti. Alhamdulillah ana bi khair kadzalik. Sabahul khair. Sabahun nur. Hai teman-teman. Halo, hari ini imlanya tidak zoom dulu teman-teman. Budara mau kasih tahu review untuk ujian penilaian kenaikan kelas teman-teman. Silakan disimak ya. Iya, silakan disimak. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi teman-teman. Kaifa halukum? Baiklah, untuk minggu ini imlanya kita tidak melalui Zoom ya teman-teman, melainkan melalui video. Nah, kali ini Budara mau kasih tahu review untuk ujian atau penilaian kenaikan kelas atau PKK semester genap. Nah, kita akan review bersama-sama dari bentuk hurufnya sampai menuliskan huruf Ain sampai huruf Lam di buku tulis masing-masing. Nanti boleh sambil lihat videonya sambil latihan juga. Kenapa Budara? Karena nanti untuk ujiannya atau ujian praktik PKK kali ini Budara mau menggunakan Zoom dan kalian langsung menuliskan jawabannya di buku tulis masing-masing seperti itu. Oke, sekarang siapkan buku tulis dan alat tulisnya teman-teman sambil mendengarkan penjelasan Budara. Baik teman-teman, sebelum kita latihan menulis huruf-hurufnya di buku tulis, sekarang Budara mau mengingatkan lagi atau reminder untuk kalian penulisan atau bentuk huruf dari Ain sampai huruf Lam. Kita akan mulai dari huruf Ain, nanti Budara kasih tahu di sini ya. Di sini untuk bentuknya itu seperti apa. Oke, dari huruf Ain. Huruf Ain itu bayangkan seperti melihat C kecil disambung dengan C besar di bawahnya. Oke, C kecil, C besar, seperti ini huruf Ain. Nah, dia punya teman yaitu huruf Ghain. Untuk huruf Ghain beda sedikit aja teman-teman, yaitu cara menulisnya buat C kecil disambung dengan C besar dan diberikan satu bola di atasnya, itu huruf Ghain. Nah, di sampingnya itu ada huruf Fa. Untuk huruf Fa bayangkan seperti lingkaran roda ditambahkan sedikit garis, di bawahnya kita kasih lengkung yang panjang seperti perahu. Oke, lengkungnya tidak perlu terlalu dalam tetapi lumayan panjang ya teman-teman. Nah, huruf Fa ini punya teman juga yaitu huruf Qaf. Untuk huruf Qaf dia hampir mirip teman-teman dengan huruf Fa, yaitu kita buat roda, kemudian di bawahnya dikasih sedikit garis dan mangkuk yang dalam. Untuk huruf Qaf ini dia lebih dalam dibandingkan dengan huruf Fa dan mempunyai dua roda atau dua bola di atasnya teman-teman. Selanjutnya ada huruf Kaf. Huruf Kaf ini sebenarnya seperti kail pancing tetapi lebih lebar. Kail pancing kan gini, dia lebih lebar. Di tengahnya seperti ada huruf S kecil ataupun seperti ada huruf Hamzah kecil di dalam kail yang lebar itu. Dan terakhir ada huruf Lam. Huruf Lam itu bayangkan seperti kail pancing yang panjang kemudian dalam ke bawah, tetapi dia tidak lebar seperti Kaf, dia hanya dalam. Kalau misalnya kalian bingung untuk membayangkan seperti kail pancing, bisa juga bayangkan seperti gagang payung yang lama ya, payung model lama. Seperti itu teman-teman. Sampai di sini untuk bentuknya, kita akan lanjut ke cara menulisnya di buku tulis ya. Baiklah teman-teman, ini Budara sudah tulis dari yang lain sampai Lam untuk kita latihan di buku tulis ya. Nanti kurang lebih seperti ini gambaran untuk
PKK praktik imlanya. Nah, ini kan ada garis ya teman-teman nih. Nih, garisnya itu ikutin yang garis di titik 2 ini nih, berarti itu patokannya. Atau kalau di buku kalian itu seperti titik-titik, ini garis. Nah, contohnya gimana? Misalnya membuat huruf ain, C kecil, C besar. Tuh ya, pokoknya C kecilnya harus berada di atas garis, sedangkan C besarnya melewati garis. Boleh dua, C kecil, C besar, seperti itu. Pokoknya yang C kecil itu melewati garis yang sejajar dengan titik 2. Kenapa harus 2 kali Budara? Khawatir kalau yang pertama ini kurang tepat, masih ada huruf alternatif yang satu lagi, seperti itu. Tapi kalau sudah tepat, dua-duanya lebih baik, bagus sekali. Selanjutnya C kecil, C besar, C kecil, C besar, masih sama ya. Dan di bawahnya kita membuat huruf ghain. Dia mirip dengan ain, masih kita buat C kecil, C besar, tetapi diberikan satu titik di atasnya. Boleh titiknya ditebalkan ya teman-teman, agar nanti jelas Budara lihat saat zoom. C kecil, C besar, masih dengan sama ghain, C kecil, C besar, C kecil, C besar. Nah, dia akan lanjut ke temannya yang sampingnya ada huruf fa. Huruf fa kita bayangkan seperti roda, berarti lingkaran. Diberi garis sedikit aja, twing, dan lengkung ke samping. Tuh, kalau fa ini teman-teman, seluruh bagian hurufnya tidak melewati garis yang sejajar dengan titik 2 ya. Lingkaran, garis lurus, kemudian lengkung ke samping gitu. Ini kalau misalnya terlalu mentok, boleh nanti di pinggir atau digeser ke sampingnya kayak gini nih. Lingkaran, garis lurus ke bawah, lengkung yang panjang ke samping, masih sama. Tuh ya, khawatir mentok, boleh kayak gini. Oke, selanjutnya kita akan latihan huruf qaf. Baiklah, mohon maaf nih bukunya Budara lipat biar jelas terlihat di kalian ya. Sekarang qaf seperti fa, tapi dia lengkungannya lebih dalam. Roda, garis lurus kecil, mangkuk. Tuh, mangkuknya harus melewati titik atau garis yang sejajar dengan titik 2 ya. Kasih titik 2, twing twing. Roda, garis lurus ke bawah, mangkuk yang dalam. Mangkuknya harus melewati garis teman-teman. Qaf masih sama ya, twing. Titiknya nggak apa-apa kalian tebalkan agar jelas nanti saat Budara lihat seperti ini. Nah, qafnya sudah, sekarang kaf. Tadi seperti apa ya kaf? Seperti kayak pancing tapi lebih lebar. Garis ke bawah, lengkung ke samping. Ya, mohon maaf teman-teman, ini keluar garis kurang tepat ya. Garis ke bawah. Tuh, garisnya jangan sampai mentok ke garisnya sejajar dengan titik 2 biar lengkungnya tidak melewati garis. Twing. Nah, bisa kayak es kecil gini, atau garis lurus lengkung ke samping seperti hamzah. C kecil, kasih garis miring sedikit seperti itu. Nah, untuk lam ini paling mudah teman-teman. Garis lurus, kemudian diberi mangkuk kecil tapi dalam, twing. Garis lurus, mangkuk kecil tapi dalam. Nah, sekarang kita akan review dari huruf ain. Huruf ain itu C kecilnya di atas garis, jadi dia tidak melewati garis. Sama dengan ghain, dia C kecilnya tidak melewati garis tapi ada titik di atasnya. Untuk huruf fa, semua bagian huruf fa dari kepala, perut atau kepala, perut sampai ekornya itu
tidak melewati garis yang sejajar dengan titik 2 ya teman-teman. Sedangkan untuk huruf qaf, kepala huruf di atas garis, perutnya melewati garis atau di bawah garis, dan ekornya di atas garis lagi nih. Kalau qaf seperti ini ya. Untuk huruf kaf sama seperti fa tadi, semua bagian hurufnya berada di atas garis yang sejajar dengan titik 2. Dan terakhir huruf lam, untuk kepala hurufnya di atas garis, perutnya di bawah garis, dan ekornya di atas garis. Jadi kesimpulannya untuk lam itu lengkungannya melewati garis. Seperti itu teman-teman, mudah kan? Selamat belajar dan sukses untuk ujiannya. Baiklah teman-teman, tadi sudah review untuk bentuk huruf ain, ghain, fa, qaf, kaf, dan lam. Sekarang juga sudah tadi tuh setelahnya kita sudah belajar menulisnya di buku tulis. Berarti sudah selesai nih video kali ini. Baiklah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Tetap diulang-ulang latihan menulisnya. Walaupun tadi kita sudah pelajari, kita sudah ulang, tetap harus latihan ya teman-teman di rumah. Ya hanya satu huruf sih, nanti insya Allah seperti sebelumnya, satu nomor ditulis 2 huruf. Untuk cadangan Budara, misalnya satu hurufnya kurang tepat, ada alternatifnya satu huruf yang lain, seperti itu. Nah, sudah sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, dan ingat 5M, jaga 2I. Ingat untuk memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Jaga iman dan imun kita teman-teman. Semoga lekas sembuh untuk yang sedang sakit, dan semoga yang sehat selalu sehat ya. Oke, wada'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.